Oke, sudah jam 8 lebih 10 menit ya, kita mulai. Coba salah satu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah masih bisa jumpa Anda semuanya. Jadi ini kuliah terakhir kimia medisinal ya, untuk semester ini terakhir untuk saya. Dan mungkin terakhir untuk semua kuliah. Ya, S1, S2, S3 tinggal sekali. Karena 2 bulan lagi saya pensiun. Jadi suatu momen yang bersejarah ini kan. Saya terakhir memberi kuliah pada mahasiswa S1 dan S2 utamanya kan. S3 pun tinggal sekali. Oke, jadi hari ini kita berbincang ya, diskusi utamanya tentang ya satu, tapi saya bagi dua itu kan, videonya juga, PPT-nya juga ya kan, yaitu tentang kanker kemudian obatnya ya, kanker dan anti kanker gitu sendiri. Oke, sebelum saya mulai, mungkin ada beberapa pertanyaan, komentar yang sudah sempat ya, karena Anda sibuk ya, sempat membaca atau mendengarkan atau melihat apa yang saya berikan kemarin itu. Nah, silakan, Pak Putri. Putri yang rajin ini. Ya, Mbak. Belum ada, Pak. Mungkin teman-teman lain bisa Oke. bertanya. Pak Putri sudah siap kuliah sejak kemarin. Oke. Yang lain coba. Sudah hadir berapa ini? Cukup lumayan nih, 207. Wah, sudah cukup banyak ya. Ayo, siapa mulai? Nanti karena materinya banyak. Ayo, dimulai, siapa mau bertanya atau komentar atau apa gitu. Ya. Ayo. Kelas A dulu, kelas A. Ada? Kelas B. Ada yang tanya? Kelas C. Nah, mana Mbak namanya nih, Midori. Hadir nggak? Mana Midori? Kalau B apa? Sekar ya. Ada pertanyaan? Belum ya, masih dingin. Oke, sebenarnya kalau ada sempat memprint PPT itu akan lebih mudah gitu kan. Ya nggak apa-apa. Jadi seperti ya mengulangi saja dari yang ada di YouTube itu ya. Nah, nanti ada Anda kalau mau tanya nggak usah ragu-ragu ya, potong saja, interupsi. Oke, jadi kanker ini suatu katakanlah penyakit yang mematikan, ya kan? Nomor 2 setelah kemarin penyakit kardiovaskuler, ya kan? Termasuk kardiovaskuler kan ya, diabetes juga itu di sana kan. Yang kedua, ini adalah kanker, ya, mematikan di seluruh dunia itu. Jadi kalau virus COVID-19 ini urutannya kesekian belas ya. Ya, kesekian belas penyakit yang mematikan ya. Kan rata-rata berapa yang mati itu 5%. Ya, paling banyak ya untuk virus COVID-19 ini. Kemudian separuh mungkin lebih justru orang-orang yang tadi sudah kena kanker atau kardiovaskuler, itu yang dipercepat dengan adanya virus itu sendiri. Tapi sekarang menjadi pandemi global. Sehingga luar biasa ketatnya kan ya. Ya baik-baik saja gitu. Saya kadang-kadang ya tidak usah terlalu over ya kan, kalau kita menjaga imunitas kita ya kan. Ya insya Allah kita walaupun kenapun kita akan selamat. Itu yang tidak boleh terlalu berlebihan di situ. Tapi ini kembali ke masalah kanker, kemarin kardiovaskuler juga cukup berbahaya dan mematikan.
Ini kita mulai dari kanker itu apa ya kan? Dari kata Yunani karkinos yang berarti kepiting ya, merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Ya, gejala terjadinya kanker, nyeri yang hebat, kemudian berat badan menurun, kemudian berkeringat malam hari, dan khususnya adalah bisa perdarahan abnormal, ada benjolan ya. Di PPT itu nanti yang kedua ada ya kan, bagaimana seorang ibu besar sekali ya, itu masih tumor sebenarnya atau kanker jinak. Kemudian suara paro dan perubahan dari suatu titik kutil misalnya menjadi besar. Nah, saya akan mengulangi lagi bahwa ini yang penting, bahwa kanker itu penyebab utamanya karena adanya mutasi ya di dalam DNA, khususnya gen. Ya memang ada di luar gen, tapi dia berpengaruh terhadap gen itu sendiri, ya kan? Jadi kanker karena adanya mutasi, ya. Sehingga nanti salah satu fenomenanya yaitu tadi harusnya misalnya sel yang sudah tidak terpakai dibuang, ya kan? Malah dia diperbanyak itu. Jadi ini apa namanya sesuatu yang abnormal malah diperbanyak, ya kan? Sehingga terjadi suatu produksi terutama protein yang berlebih-lebihan gitu kan. Kemudian mutasi itu sendiri ya karena adanya polusi. Kanker karena mutasi, mutasi itu karena polusi. Ya. Jadi pencemaran terhadap tubuh kita ini. Jadi di sana itu polusinya bisa tiga hal kan ya. Jadi secara kimia ini yang paling banyak baik dari makanan, minuman maupun yang masuk lewat hidung kita ya kan. Knalpot itu banyak benda-benda yang karsinogenik sebenarnya kan. Rokok misalnya saja juga ya kan. Jadi itu kimia dan fisika jadi satu gitu kan. Kemudian limbah ya kan, limbah dari pabrik dan sebagainya, rumah sakit dan sebagainya, termasuk fakultas ini kan limbahnya nggak diolah. Itu sebenarnya kalau ada keprihatinan kita kan di kampus ini, airnya juga mengandung senyawa-senyawa kimia yang tentu saja polusi ya kan. Itu kan. Jadi kimia, fisika ya terutama sekali sinar ya kan. Sinar matahari misalnya saja dan zat radioaktif ya di sekeliling kita ini bisa menyebabkan mutasi ya kan. Fisika juga nanti dari bergabung dengan kimia ya dari asbes misalnya saja ya kan, dari debu-debu itu kan. Jadi ada hikmahnya kita sekarang pakai masker karena melindungi juga bukan hanya virus tapi juga benda-benda kecil ini yang bisa menyebabkan kanker gitu kan. Yang kimia yang banyak karena dia melewati proses ke makanan kita utamanya itu kan. Yang ketiga biologi ya kan. Biologi ini adalah virus sekarang ini ya. Jadi banyak virus itu ya bisa memutasi gen kita ini kan. Nah, untuk ini calon ibu-ibu ini harus paham kanker rahim itu penyebabnya adalah virus ya kan. Ya, jadi tiga masuk semua kan. Fisika, kimia, biologi ya bisa menyebabkan kanker yang menyebabkan ya artinya polusi ya yang memutasi gen kita ini. Nah, yang mungkin kemarin sudah saya sampaikan adalah polusi yang paling banyak. Polusi yang paling berbahaya adalah dalam tubuh kita ini kan. Di polusi yang paling banyak justru berasal dari dalam tubuh kita ini ya kan. Jadi senyawa-senyawa kimia, hormon-hormon ya kan. Jadi salah satu contohnya adalah untuk ibu-ibu ini banyak sekarang ini ya kan kanker kalau nggak rahim payudara ini banyak sekali itu kan. Ya. Jadi itu selain dari luar barangkali ya. Tapi paling banyak adalah dari dalam tubuh kita ini ya kan. Karena hormon-hormon apalagi setelah menopause ya kan. Dia ini bisa masuk ke dalam sel kita sendiri ya kan, ibu-ibu kan menyebabkan mutasi ya kan. Ini jadi laki-laki juga ya kan, apalagi sudah
apa namanya, ditinggal istrinya begitu stres, cepat sekali mati gitu. Nah, ini nih ya, jadi polusi tadi 3 macam tadi, kimia, fisika, biologi, ada yang dari luar tadi banyak, tapi ini yang kita nggak perhatikan ya, termasuk pemimpin-pemimpin kita ini belum terpola bahwa pikiran, perasaan, stres dan sebagainya ini ya, kekhawatiran itu menyebabkan banyak penyakit ya. Salah satunya adalah apa namanya, kanker ini ya. Yang lain juga ya kan, tensi tinggi, diabetes sebagainya juga ada 2 ya. Selain keturunan, kanker juga ya. Ada faktor genetik. Yang kedua karena lingkungan ya, environment. Nah, environment ini yang mestinya kalau istilahnya keturunan itu kan nggak bisa ditolak ya kan. Tapi environment ini termasuk makanan, termasuk olahraga, termasuk pikiran ini supaya tidak banyak stres. Itu sangat penting sekali kan. Jadi kemarin mungkin sudah disinggung, di negeri yang sudah relatif maju dan mapan yaitu, maka kecenderungan untuk orang itu, orang lain terutama adalah agar senang gitu kan, nyaman gitu kan. Ini yang penting ya kan. Jadi misalnya apa? Dari ngomong saja, omongan yang menyenangkan ya kan. Ya seperti saya sering bilang di barat ya kan, di Inggris yang lama, kemarin di Jerman. Jadi omong-omongan yang menyenangkan ya kan, dari sejak bayi, sejak TK, omongan magic words yang harus keluar nanti setelah dewasa itu sudah diajarkan, dan itu yang penting ya kan. Bagaimana mengatakan thank you ya, forgive me, excuse me, itu kata-kata yang harus cepat keluar gitu kan. Jangan sampai orang melakukan kesalahan hari ini, minta maafnya nunggu Lebaran. Ya kan? Harus segera gitu kan. Jadi forgive me, excuse me ya kan. Ya, kalau di Jerman Entschuldigung ya kan. Ini yang sudah mapan begitu, ini dari ngomong saja ini ya yang sebaik-baiknya. Nah, ini kita yang dari sisi agama lebih kuat ya kan, tapi malah kurang memperhatikan masalah itu ya. Memberi yang baik gitu kan, menyenangkan orang ya kan, membuat orang tersenyum kan, Tuhan pun akan tersenyum ya kan. Jadi ini kemudian yang lain-lain tadi, bagaimana di negeri yang sudah lebih maju dia memperhatikan betul ya kan, jangan sampai ada rakyatnya yang kemudian kurang makan, sakit tidak ada obatnya. Sekarang sudah mulailah di Indonesia kan, ada BPJS apa itu kan, sekarang itu asuransi kan. Lumayan walaupun dia masih ada masalah, nggak ada, tapi sudah mulai baik kan. Jadi jangan sampai orang sakit tambah sakit karena harus membeli obat di rumah sakit dengan mahal itu kan. Jadi itu ke sana arahnya kan. Sekolah misalnya saja yang sering saya ungkapkan ini ya, di kita masih jadi masalah ya kan, bayar mahal dan sebagainya, sehingga banyak terutama fakultas kedokteran. Kalau di swasta terutama UGM juga ya mahal. Sementara kalau kemarin kami di Jerman, walaupun Anda ini orang asing ya kan, kalau masuk ke Jerman maka sekolah dari TK sampai doktor ya, S3 gratis gitu kan. Jadi juga saya memicu ya, jadi jangan sampai Anda punya kemampuan tinggi jangan sampai mandek ya kan. Di Jerman masuk ke sana sekolah apapun gratis, padahal orang asing gitu kan. Sehingga saya waktu di sana ketemu seorang mahasiswi gitu dari Jakarta, sekolah apa mbak? Dia jawab kedokteran. Nah kalau di Indonesia ini kan mahal ya, apalagi di swasta. Saya tanya berapa bayarnya, dia bilang gratis di sini. Luar biasa gitu kan. Ya hanya bayar tapi untuk 2 hal ya. Jadi untuk transportasi itu bisa untuk 6 bulan begitu bayar sekian ya kan, relatif murah. Yang kedua kalau makan di kantin di kampus itu juga murah, separuh harga. Jadi ini bedanya ya, di Indonesia ini masih cukup mahal ya kan, terutama tadi fakultas ya farmasi, kedokteran kan mahal ya kan. Di Jerman ini orang asing saja gratis ya kan. Dan di Jerman itu saya tengok kemarin banyak imigran dari Syria misalnya saja, welcome mereka itu. Ini sisi positif yang
tidak usah terlalu banyak berargumen ya kan. Oh karena dia begini-begini. Tapi saya melihat tadi sisi positifnya mestinya lah begitu ya kan. Suatu pemerintahan yang menyebabkan tadi mengurangi banyak stres gitu. Ini ya, jadi beberapa hal berhubungan dengan kanker, mutasi, polusi ya kan. Polusi yang besar justru dari dalaman kita sendiri ini ya kan. Jadi mulai dari ngomong, bekerja dan sebagainya itu ya kan, sampai pemerintah sendiri memikirkannya begitu gitu kan. Ini oke, itu secara umum ya. Jadi kita lihat sifat kanker adalah 1 dari 6 kematian di Amerika disebabkan oleh kanker, atau 1 dari 4 orang hidup saat ini di Amerika mengidap kanker. Walaupun diobati, namun 2/3 dari mereka akan mati akibat kanker tersebut. Jadi saya mati di Indonesia ini yang banyak dari depan rumah juga ada saudara, ini di depan rumah masih hidup. Ada saudara, kemudian istri teman ya kan. Ini sudah pada meninggal. Itu memang macam-macam ya. Ada yang 6 tahun, 7 tahun, baru meninggal. Mulai positifnya itu kanker payudara itu. Ada yang beberapa bulan, ya kan? Ya, jadi macam-macam kematiannya itu. Tapi pada umumnya ya ke arah sana ya, mempercepat kematian begitu istilahnya dari segi kesehatan. Oke, jadi penyakit kedua ya kanker ini setelah kardiovaskuler yang paling sering terjadi di Amerika dan paling ditakuti. Jaringan kanker telah ditemukan sejak zaman dinosaurus, ya kan? Jadi ada sampai sekarang ini kanker paru-paru terutama meningkat cepat, antara lain akibat efek pencemaran udara, jangka lama, asap kendaraan, industri rokok dan sebagainya. Ini kemarin yang saya bilang ya, kalau di Barat cenderung grafiknya tajam tapi menurun, ya kan? Indonesia tajam tapi malah naik. Ini kita sebagai seorang farmasis di dalam dunia kesehatan mesti ada kepedulian ya, karena itu tidak menyehatkan, mengeluarkan banyak uang, dan sering saya tengok agak malu juga itu kalau nggak punya rokok maka dia pun minta minta uang atau minta rokok pada ya kenal aja, baru kenal gitu, minta rokoknya gitu. Ini agak memalukan juga ya kan. Oke. Kemudian ciri sel kanker Anda sudah tahu ya kan, memiliki misalnya mampu mencukupi kebutuhan sinyal pertumbuhannya sendiri. Jadi mestinya normalnya itu kalau misalnya produksi protein ya dari gen atau DNA itu, kalau protein ini sudah cukup, ada sinyal ya kan, stop, sudah cukup. Ya kan? Dari DNA, gen, RNA, kemudian ke protein itu ya kan, stop, cukup. Tapi sel kanker ini enggak, sudah bilang cukup tapi terus diproduksi gitu kan. Jadi seperti di perempatan jalan traffic light sudah merah mestinya berhenti, ini terus gitu kan ya. Ini makanya nanti ada istilah kanker masyarakat. Ini orang-orang yang tidak mengikuti aturan ya. Jadi di situ tidak sensitif terhadap sinyal anti pertumbuhan ya. Ini kan sel kanker mampu menghindar dari mekanisme apoptosis ya kan, mestinya ya tadi sel yang sudah rusak ya proses dibuang. Tapi ini untuk kanker ini justru dikembangkan yang rusak ini kan. Tentu saja mengganggu ke semuanya itu. Oke. Ada beberapa istilah mungkin nanti Anda baca ya kan di buku kanker. Sel kanker mampu menginduksi angiogenesis untuk mencukupi kebutuhannya akan oksigen dan nutrisi. Jadi tadi sudah dengar ya apoptosis, Anda nanti pelajari juga. Yang kedua ini angiogenesis. Yaitu apa? Jadi seperti orang yang jahat misalnya, dia di tengah hutan, maka dia memerlukan makanan, ya kan? Sel kanker ini perlu makanan, maka dia membuat jalur-jalur, ya kan? Sel-sel seperti arteri itu, ya yang baru untuk mengambil dari saluran darah, gitu kan? Mengambilnya, nah itu namanya angiogenesis, ya.
menginduksi anggur untuk mencukupi kebutuhannya akan oksigen dan nutrisi ya. Pada tahap perkembangan tumor yang hiperproliferatif, sel tumor akan mengekspresikan protein proangiogenik sehingga akan terbentuk cabang baru pada pembuluh darah yang menuju sel kanker itu, ya, yang akan mensuplai kebutuhan nutrisi dan oksigen. Oke, sehingga sel kanker mampu menginvasi jaringan di sekitarnya dan membentuk anak sebar. Ya. Oke. Jadi proses pembentukan tumor ini melalui beberapa tahap, ada tahap initiate, mulai, kemudian promosi, ya, kemudian progresi, ya, sudah diaktifkan DNA yang rusak mengakibatkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Oke, kemudian diagnosanya nanti di laboratorium ya. Jadi indikator tumor ada namanya antigen PSA, prostat spesifik antigen pada kanker prostat misalnya akan naik. Kemudian pada kanker hati alfa fetop protein ya. Kemudian kanker testis ada beta HCG ya kan, HCG kan. Kemudian ada karsino embryonik antigen dan CA125, ini istilah-istilah di lab. Dan yang terakhir itu adalah LETS ya. Ya, LETS itu large external transformation sensitive protein. Ya, jadi dia sebagai indikasi ya kan, ini kanker apa bukan, itu salah satunya adalah protein disebut LETS ya, LETS protein. Kemudian bagaimana nanti kita bincangkan pencegahan kanker, tentu saja secara pengobatan ya vaksinasi ya misalnya saja. Kemudian makanan sehat yang kaya serat dan antioksidan termasuk asam lemak tidak jenuh. Oke, secara umum nanti penanganan kanker itu ada 7 ya, ada 7 penanganan kanker. Misalnya kalau yang kanker jinak ya kan, ya, kita sebut tumor. Nanti ada gambarnya kan di salah satu slide adalah dengan pembedahan ya, pembedahan. Yang pertama, yang kedua adalah dengan radiasi ya, sinar radioaktif gamma misalnya. Yang ketiga baru obat ya, kemoterapi. Nah, yang lain misalnya dengan pemanasan, hipertermi, gen terapi, stem cell, ya, kemudian ada terapi komplementer, ya. Jadi ini masih tambah imunoterapi. Jadi itu beberapa penanganan kanker. Jadi kalau pembedahan tadi, ya artinya yang ini ada istilah baru kan, belum mengalami metastasis, ya, metastasis. Jadi belum kemana-mana gitu kan, misalnya tadi di pipi besar gitu kan, hanya di situ saja kan, atau di tangan ya kan besar, itu dioperasi sebaiknya. Demikian juga yang kanker payudara itu, makanya harus paham ya, jadi calon-calon ibu juga bagaimana terjadinya tanda-tanda awal begitu kan, sehingga belum menyebar, belum tadi mengalami metastasis ya kan. Maka ya di perempuan saya dokter gigi kemarin di Wonosobo juga saya baru insisi gitu kan, dia ada jalan kecil langsung diambil, harus bersih ya kan, kemudian itu akan aman. Kemudian kalau sudah menyebar lah itu ya mengalami tadi metastasis ini yang berat ya kan. Kemudian biasanya ada pembedahan, kemudian ada radiasi biasanya. Kalau ada mungkin jalan-jalan dekat Sarjito itu kan, itu banyak di Sendowo itu ya kos-kosan atau pondokan ya kan, untuk pasien-pasien yang kanker utamanya dan penyakit lain ya. Kalau kanker itu misalnya di muka, maka nanti kelihatan mukanya terbelah ya kan, maksudnya warna kulitnya yang satu normal, satu hitam gitu kan. Itu karena diradiasi gitu kan ya. Itu penanganannya ya sebelum dikasih obat. Ini yang tadi itu kanker ini yang pasien-pasien yang saya ketahui itu nanti mendapatkan dari luar itu tadi, kemudian
di dalamnya kalau setelah dapat obat utamanya ini banyak side effect-nya itu. Ini yang apa namanya perlunya adanya suplemen, ya kan. Kalau tidak bisa menyembuhkan apalagi dari herbal, maka paling tidak menghilangkan gejala negatif itu ya, side effect-nya itu. Ini banyak dari luar negeri, Amerika dan sebagainya itu apa memberikan treatment dari herbal, ya kan, agar side effect-nya itu tidak terlalu menyakitkan gitu kan. Dan ini peluang bagi seorang farmasis, ya kan. Jadi selain mencari obatnya, ya seperti yang saya lakukan, coba ada dua, ya, yang satu dari herbal ekstrak misalnya saja kan, itu untuk suplemen, ya kan, terutama tadi untuk mengurangi dosis, menghilangkan side effect-nya gitu kan. Ada sisi lain saya mencoba sintesis, ya, sama-sama senyawa alam, dua senyawa alam dikonjugasi atau dikawinkan itu kan. Diharapkan nanti juga, ya kan, bisa menemukan apa obat kanker yang baru. Oke. Ini banyak cerita tentang apa radiasi dan sebagainya, ya, di PPT itu, ya, kita lewati karena itu sudah di radiofarmasi mestinya kan, sudah ada. Oke. Kemudian untuk kemoterapi nanti, ya yang kedua nanti adalah apa, menjadi berapa nih, itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 itu kan, ya, obatnya itu kemoterapi. Jadi nanti yang pertama adalah zat pengalkil, ya, jadi ada klomterin dan turunannya, itu yang pertama zat pengalkil. Yang kedua antimetabolit, ya, misalnya apa, methotrexate, ya. Kemudian anti mitotik, ya, ini berhubungan dengan tanaman ini, vincristin, vinblastid, ya kan. Jadi sebagai apa inspirasi bahwa apa obat bisa juga dari tanaman, ya kan, senyawa aktif dari tanaman, ini daun dari tapak doro itu kan. Kemudian sebagian dari antibiotik terutama yang berhubungan dengan replikasi, kata apa namanya, kanker ini kan juga replikasi, ya, pembelahan sel yang terus-menerus itu bisa dihambat dengan penghambat atau pembunuh bakteri, antibiotika yang utamanya titik kerjanya, reseptornya pada replikasi, ya kan. Jadi nanti sebagian seperti doxorubicin adalah antibiotik. Kemudian ada yang berhubungan dengan imunomodulansia, misalnya levomitol. Hormon, ini yang saya coba untuk apa namanya membuatnya, yang sudah terkenal tamoxifen. Jadi obat nanti untuk kanker payudara misalnya, dia memang ada hubungannya, ya, ini kemarin cerita tentang makhluk halus itu, ya. Jadi itu berhubungan dengan hormon estrogen, ya kan. Maka obat-obatnya juga mirip dengan estrogen, tapi dia mempunyai kekuatan yang kuat terhadap apa namanya nih, ya, enzimnya utamanya yang bekerja di situ, ya kan. Sehingga nanti pengaruh estrogen itu kemudian hilang atau menurun gitu kan. Jadi tamoxifen. Jadi saya mengambil misalnya dari senyawa aktif dari tanaman bunga yang indah itu, ungu, ya, mansoa, ya kan. Jadi dari ekstrak mansoa itu cukup banyak dia sebagai antivirus, anti kanker, antibakteri gitu kan. Nah, senyawa yang poten di sana namanya asam ursolat, ya kan. Maka dengan mengkonjugasikan asam ursolat, ya, dengan senyawa lain yang senada kalau antibakteri, ya, dua-duanya mempunyai efek antibakteri. Kalau untuk kanker, ya kan, misalnya, ya, dua-duanya ini mempunyai efek anti kanker. Nanti untuk antivirus juga demikian, ya kan. Jadi ini kita ambil apa tadi, ya, hormon, ya, karena hubungan dengan apa ibu-ibu ini adalah estrogen. Jadi obatnya mestinya, ya, ada kemiripan di sana itu kan. Jadi apa tamoxifen tadi. Kemudian ada obat-obat lainnya, nanti ada daftarnya itu, mesti L-asparaginase. Kemudian ada apa namanya antioksidan. Oke, itu beberapa hal secara singkat dari awal apa namanya sampai pada pengobatan secara
ringkas gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan. Siapa nih? Natania Raharja. Kelihatan baru nih. Ya. Ada pertanyaan? Natania. Belum? Yang lain? Belum ada, Pak. Oh, belum. Oke, tapi good news karena Anda sudah datang nih. Kelihatan fotonya. Yang lain? Mohon maaf, Pak, sinyalnya terputus tadi. Oh gitu ya. Anda tinggal di mana? Di Jogja atau luar? Pak, saya dari Jakarta. Oh, Jakarta mestinya sinyalnya kuat ya. Kalau dari yang Mungkin sinyalnya lagi Iya. jelek. Iya, memang ini hambatan ya, kendalanya kan. Apalagi kalau saya ngasih kuliah misalnya Palembang atau Rio lebih payah lagi itu sinyalnya gitu. Oke, no problem. Yang penting bahan ya, siapa tadi Natania ya yang saya berikan ya dipelajari ya. Nah, gitu. Karena ini sebenarnya ngulang aja karena videonya juga sudah ada. Oke, yang lain. Saya lebih senang kalau ada yang bertanya. Ya. Ayo. Siapa biasa? Permisi, Ya. saya izin bertanya. Putri. Ya. Silakan. Putri. Tadi kan sudah disebutkan beberapa jenis obat untuk kanker. Tetapi belakangan ini sering meruak isu kemoresistensi dari suatu obat kanker tersebut. Betul. Apakah bisa kalau kalau yang agen-agen tadi dikombinasikan bisa mencegah kemoresistensi, Pak? Terima kasih. Oke, baik Putri. Jadi ya mirip-mirip antibiotika, obat-obat yang lain juga ya. Jadi sel itu ya walaupun itu sel kanker juga ingin istilahnya apa? Ingin selamat gitu ya, survive gitu kan ya. Jadi ambilkan misalnya kalau antibiotika itu bakterinya ya dia pun kalau dibunuh lama-lama ada supaya dia bagaimana supaya eksis kan seperti manusia juga kan. Kalau manusia nggak terlalu berat ya kan. Kalau nggak ada nasi kentang boleh, gaplek boleh ya kan. Itu untuk survive kan. Tapi kembali ke untuk sel ini juga ya kan. Jadi timbul resistensi ya dari sel kanker maupun tadi untuk bakteri untuk antibiotik ya kan. Sehingga di sana itulah makanya perlu dilakukan riset ya kan supaya bisa menemukan obat-obat baru yang untuk mencegah menggantikan ya obat yang sudah ada yang sudah sel itu resisten ya kan. Jadi ini memicu kita ini orang farmasi utamanya ini kan kita ini kimia medisinal sangat lekat dengan ilmu yang memicu untuk menemukan obat-obat baru ya kan, baik dengan tadi saya coba dari ekstrak dari tanaman misalnya atau dengan meramu gitu kan. Ini kan jadi dengan mengubah suai dengan obat yang sudah ada misalnya saja kan itu menjadi penting untuk ke depan gitu kan. Jadi riset saya misalnya saja memakai suatu antibiotika yang sangat kuat sekali ya kan. Tapi untuk membuat kedepannya lebih bagus lagi kalau ini yang sudah ada bakteri resisten ya kan, kita mempelajari sampai reseptornya, titik targetnya obat itu di mana. Masuk ke dunia biologi molekuler karena akan melihat ini yang yang tadinya resisten saya ubah kemudian menjadi sensitif gitu kan ya. Jadi katakanlah kemarin itu antibiotiknya X ya kan, itu daya bunuhnya luar biasa. Saya kebalikannya, saya membuat bakteri yang kemudian resisten terhadap X ini gitu kan, dan dipelajari yang menyebabkan dia resisten itu apa saja. Dengan demikian maka berikutnya adalah membuat suatu senyawa baru ya yang menghantam yang tadinya resisten itu gitu kan. Ini perkembangan yang cukup banyak ya kan dari segi riset tadi ya kan. Jadi kalau dari tanaman tadi ada yang senyawa aktifnya vinbristin itu langsung jadi obat. Tapi yang lain dan adalah untuk
tadi mengurangi atau menghilangkan side effect-nya itu. Karena side effect-nya luar biasa itu kan, mulai dari tidak enak perutnya dan sebagainya kan, sampai ada kakinya itu seperti terbakar gitu, hitam, sakit dan hitam itu kan, di side effect-nya itu. Oke, jadi kembali ke pertanyaan itu ya kan, untuk mengatasi resistensi itu adalah memang menggunakan secara tepat ya, seperti antibiotika itu kan harus tepat. Jadi jangan sampai obatnya ini tidak sinkron dengan yang titik tembaknya, maka dia akan menyebabkan malah yang harus diobati itu malah resisten kan, begitu kan. Demikian juga dosis ya kan, jadi selain tepat, dosisnya juga tepat ya kan. Kalau seperti bakteri itu kan, kalau dosisnya kecil antibiotiknya malah mudah sekali untuk survive ya. Jadi untuk menolak obat yang dipakai itu gitu sendiri ya kan. Jadi itu yang yang bagi seorang farmasis peluang ya kan, ada virus COVID-19 ini, mestinya farmasis yang berlomba-lomba ya kan, mencari obatnya kan, pencegahnya gitu kan. Cuma di dunia ini memang sering lucu itu kan, malah yang masuk ke media massa, ke koran TV itu malah dari pertanian. Dari ABRI yang ini yang kadang-kadang ya inilah dunia ya kan, yang farmasi hati-hati, malah sangat hati-hati, sehingga juga ya tidak produktif itu ya. Oke, jadi sekali lagi itu salah satu hal yang lebih baik mencegahnya ya kan, mencegah terjadinya kanker daripada mengobatinya. Karena tadi ada istilahnya perjuangan dari sel kanker itu untuk survive ya kan, sehingga nanti resisten terhadap obat-obat itu sendiri. Jadi ini pembicaraan khusus bagaimana sel kanker ini resisten ya kan. Di buku itu di buku ya kan, yang referensi itu ada tentang pembicaraan tentang kanker itu ya. Kalau Anda tertarik di situ macam-macam itu kan, termasuk resistensi daripada sel dan sebagainya ya. Saya kira baik untuk dipelajari ya kan. Apalagi tadi Anda sudah fokus, saya sudah memilih untuk risetnya obat anti kanker, anti bakteri, antivirus dan yang lain-lain ya kan. Yang tertarik dengan, apalagi kalau ada keluarga kena kanker itu ya, dibaca ya buku referensinya itu kan, dari Burger ya kan, tentang itu banyak tentang kanker itu sendiri. Oke, saya kira itu Mbak Putri ya. Terima kasih pertanyaan. Terima kasih Pak. Ya, yang lain. Ya, yang lain. Saya senang kalau ada yang tanya, ini kan nggak monoton. Silahkan yang lain. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silahkan. Siapa nih? Saya Christopher dari kelas C Pak. Oke, Mas Christopher, silahkan. Ya. Ya Pak, jadi saya izin bertanya karena saya masih kurang paham tentang indikasi virus terhadap sel kanker Pak. Jadi kalau misalnya virus dapat menyebabkan kanker itu, lalu pengobatannya apakah menggunakan hanya antivirus saja atau dengan anti kanker seperti penyakit kanker yang lain gitu Pak. Oke, Christopher Philando Santoso, namanya bagus. Ya, jadi tadi sudah kemukakan ya, salah satunya kanker rahim nih ibu, karena nggak ke laki-laki lain lagi, itu karena virus. Nah, virus ini penyebab awal, ya kan? Penyebab awal. Jadi virus ini bisa masuk ke dua tempat saja yang paling mudah diingat ya. Yang pertama, virus ini kalau masuk, dia akan memutasi tidak hanya satu nukleotida, tapi ratusan bahkan ribuan. Ya. Jadi dari virus itu kan kita paham bahwa DNA-nya itu mirip
manusia, ya. Jadi ada, Anda kenal itu, ada apa namanya, ada dua macam itu apa di DNA manusia ini kan, ya kan, akson dan apa. Jadi kalau virus ini DNA-nya mirip dengan DNA manusia, sehingga dia mudah sekali, ya, karena dia itu hidup, virus itu pada umumnya kan masuk ke DNA manusia kan, ikut replikasi dan sebagainya kan, ya. Sehingga kalau di sini kita harus percaya semuanya itu karena ketentuan Tuhan, ya. Pas dia sudah ikut replikasi pada DNA manusia, dia mestinya lepas gitu kan, ya, membuat protein, kemudian gabung menjadi virus kembali, ya, kemudian keluar. Tapi nanti ada virus yang DNA-nya masuk ke kromosom manusia ini, dia nggak keluar, ya, dari sekian banyak ada yang nggak keluar dari kromosom manusia ini, ya. Dia akan menyisip, ya kan, menyisip pada DNA manusia itu. Nah, ini salah satunya menyebabkan kanker rahim. Dua kemungkinannya. Yang pertama tadi, dia menyisip ke DNA yang mengatur, ya, meregulasi, ya, sintesis daripada protein itu sendiri, ya kan. Itu yang pertama, regulasi. Jadi akibatnya apa tadi? Harusnya dia sebagai polisi nyetop, ya kan. Kalau proteinnya sudah cukup, stop, sudah cukup. Karena ini maaf sedang pusing kepalanya polisi ini, ya, kemudian udah biarkan aja. Ini salah satu untuk memudahkan pikirannya, sehingga terjadi misalnya saja protein, apalagi protein itu nggak bagus, ya kan, diperbanyak terus itu kan. Jadi ke regulatornya, ya kan, baik itu represor atau aktivator, ya, kita kenal nanti regulasi biologi molekuler itu kan, ya kan, bisa di represor atau aktivator. Nah, kemudian yang kedua, dia menyisip ke gennya itu sendiri, ya kan. Nah, ini gen ini berhubungan dengan tadi sesuatu yang berhubungan dengan rahim, ya kan. Masuk ke sana, mutasinya besar sekali, sehingga, ya, kalau gen itu nanti menjadi protein itu enzim, ya kan. Tentu saja, ya, enzim itu kemudian tidak berfungsi, ya kan. Yang satu ada di biologi molekuler itu kan, dengan mutasi satu saja bisa mengubah, ya kan, kodon, kemudian asam amino, kemudian proteinnya itu sendiri, ya kan. Contohnya banyak kan, sickle cell anemia, thalassemia dan sebagainya, itu kan karena hanya satu saja yang berubah, ya kan. Atau yang tadinya normal kemudian di stop kodon di tengah, ya kan. Ya itu nggak berfungsi. Nah, ini virus tadi, jadi bukannya kita mengobati orang kena kanker akibat virus itu untuk antivirusnya, ini masa lalu, penyebab masa lalu, ya kan. Dan virus kan susah dideteksi gitu. Nah, tentu saja obatnya adalah obat untuk, ya, istilahnya menormalkan kembali itu kan, menormalkan kembali dari sel kanker ke sel normal, ya kan. Jadi obat-obat ini semestinya itu, ya, mengatasi, ya, akibat daripada kanker itu sendiri gitu kan, kemoterapi itu. Ini yang tadi muncul resistensi dan sebagainya, ya kan, kemudian dosisnya nggak tepat dan sebagainya, maka muncul yang sekarang ini dicoba, ya kan, adalah dengan sel punca, stem cell, ya kan, stem cell. Jadi kalau Anda pelajari kembali stem cell itu, ya kan, dia mengambil prosesnya secara teoritis sangat mudah, ya kan. Dan dia adalah aman karena diambil dari pasien. Yang kedua, ya, relatif murah, relatif, ya. Kemudian cepat. Karena diambil misalnya dari sel tulang belakang. Ambil. Kemudian sel ini diproses kembali menjadi mudah kembali menjadi sel embrionik. Ya kan? Nah, sel embrionik ini bisa nanti dengan reagen tertentu tergantung pada kita, ya kan.
untuk obat apa, ya kan? Untuk mengobati apa maksudnya? Menyembuhkan sakit apa? Mulai dari jantung ke ya, ini lucunya kalau online ya. Banyak masuk. Oke, jadi dari sel punca yang kembali ke embrio, ya kan? Dia punya sifat, ya kan? Dikemanakan gitu kan? Ya. Jadi salah satunya misalnya untuk kanker, ya kan? Dia pakai di apa namanya? Kanker rahim misalnya saja, maka ya sel embrio itu diarahkan menjadi sel rahim yang normal, ya kan? Sehingga bila disuntikan dia akan mendesak, ya, akan mendesak sel-sel yang abnormal kanker itu sendiri, ya kan? Ini nih, jadi ini sedang mulai dikembangkan banyak karena nyaman, ya kan, tubuh tidak menolak sel itu, sel punca itu, karena dia berasal dari dirinya sendiri. Ini yang penting, ya kan, sehingga side efeknya itu nggak terlalu banyak, demikian juga penyembuhannya itu nanti, ya kan. Nah itu, jadi sel punca ini sekarang istilahnya, ya ini makanya Anda semua ini sudah mengantisipasi ya, nanti apa nih kira-kira memberikan apa namanya pekerjaan masa depan yang bagus ya. Jadi ini biologi molekuler kembali ke sana sampai pada nanti ada kuliah tentang bioteknologi ya, sel punca. Saya sudah menulis juga gitu kan, belum dipasarkan. Jadi itu ya. Dan dari penghasilan lumayan kalau Anda bekerja di Kalbe kalau nggak salah itu sel punca ya. Ya istilahnya di atas 20 juta sebulan, bagus kan, ya kan. Ini nyamping sana-sana. Jadi kembali ke Mas Christopher tadi ya. Jadi apa namanya, kalau kanker karena virus, bukannya kita ke virusnya, ya ke kankernya itu sendiri ya. Yang utamanya tadi dua hal ya, dengan obat itu sendiri untuk apa menyetop perkembangannya, ya istilahnya gitu kan. Kemudian yang kedua, ini yang sedang apa banyak berjalan dimulai adalah sel punca atau stem cell itu ya, gitu Mas Christopher. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, yang lain ya, silahkan yang lain, kan lebih menarik ya kan. Mana nih siapa namanya nih, Mbak siapa? Ya, yang lain. Oke, jadi ini pengenalan tentang apa kanker ya kan. Ada tentang nama-nama dan sebagainya, Anda bisa baca sendiri nama-nama tumor dan sebagainya. Kemudian yang mungkin keliru nulisnya itu metastasis bukan metastatis, perlu dikoreksi itu. Jadi penyebaran sel kanker itu ya kan kemana-mana itu biasanya lewat dua jalan ya kan. Jadi sel kanker itu masuk ke saluran darah sehingga seperti pohon kelapa jatuh di sungai itu kan, ya, sungainya mengalir kemana-mana, nanti di tempat tertentu dia berhenti dan tumbuh gitu kan, jadi pohon kelapa atau apa yang lain lah. Yang kedua dengan sistem limfe ya, kelenjar limfe. Jadi kalau ini kankernya sudah ke kelenjar limfe, wah ini sudah ganas ya kan. Ya apalagi kalau sudah sampai ke maaf, ke jantung atau otak ya kan, ini juga sangat parah. Oke, apalagi kalau sudah kedua-duanya kan, lewat peredaran darah maupun sistem limfe, itu sudah kemana-mana itu kan. Jadi ya istilah sekarang ya tinggal berdoa saja kalau sudah mengalami metastasis ya kan. Oke, kemudian nanti dipelajari ya. Jadi sel tumor menyerang sekitar menembus saluran darah atau limfe tadi, metastasis. Kesalahan nulis di situ. Kemudian identifikasi sel kanker ya kan.
Jadi kalau mengecek ya tentu saja ini sakitnya kok kayaknya kanker, diambil apa namanya sampelnya apapun, kemudian dicek di laboratorium, nanti bisa akan kelihatan ya kan, terutama tadi protein LEDS-nya itu kan. Kemudian kalau masing-masing organ ada apa senyawa yang apa namanya untuk identifikasi ya, itu ya kan. Hanya semestinya ini etika ya, yang mendapat hasil laboratorium itu harus diberitahu nih. Jangan ngomong dengan pasiennya ini, ya kan. Tadinya batuk-batuk, dicek, ternyata dia CA, ya kan, banyak merokok ya kan. Dulu ada dosen farmasi juga. Kemudian hasil labnya diberitahu ke dia, ini etika ya. Maka dia langsung saja stres tadi, stres tadi polusi kan, nggak mau makan lagi. Ya memang cepat, bukannya cepat sembuh, cepat mati itu kan. Ini yang sering tidak dipedulikan ya kan. Ada etikanya mestinya. Hasil lab itu adalah untuk orang tertentu. Demikian juga pegawai ini harus dikasih tahu, nggak boleh apa namanya sembarangan ngomong dengan orang gitu kan. Pembantu ngambil hasilnya, kemudian ini bapakmu ini kanker paru-paru gitu, wah dia akan bilang ya mempercepat bukan kesembuhan tapi kematian gitu kan. Oke. Ya. Oke, jadi itu di buku yang apa namanya lembaran pertama. Di buku ada juga ya apa namanya tentang kanker ya. Dibaca-baca juga itu. Ini tentang virus banyak sekali. Oke. Pada separuh waktu ini kita coba bicara tentang obat ya. Jadi ini di apa PPT sudah ada itu, virus, radiasi dan sebagainya itu kan. Ya. Jadi di obat anti kanker itu nanti ya banyak bahasa Inggris. Kita bisa lihat langsung ke apa namanya yang bahasa Indonesia itu akan mempermudah, tapi ada harapkan tadi ya. Jadi bahasa ini penting juga. Jadi walaupun saya nggak bisa bahasa Jerman, ya sedikit saja, tapi di Jerman kan kalau di kampus bahasa Inggris, apalagi itu tataran yang S2, S3 itu kan. Nah, itu boleh. Jadi ada S1 di sini, kemudian misalnya S2 di Jerman tadi karena gratis di sana, ya cuma Anda harus menyiapkan orang tua itu untuk hidupnya itu kan. Sekolahnya gratis, tapi untuk hidupnya itu perlu dipikirkan. Kalau cowok perlu kenekatan itu karena walaupun apa namanya orang tua bukan orang kaya ya kan, tapi dengan niat yang besar itu beberapa teman berhasil ya kan. Jadi misalnya saja laki-laki utamanya kalau keluar negeri ini ya kan, itu bisa mengakali, menstrategi untuk bisa survive ya kan. Kalau di Inggris masih bayar 10% itu dengan cara dia sebagai pegawai apapun dia ya. Jadi ini ceritanya pernah ada seorang pemuda, dia hanya D3 ya kan, ingin S2 di Inggris, nggak punya duit. Wah ini orang nekatnya pol ya kan. Maka saran saya adalah Anda kerja dulu misalnya jadi tukang cuci piring ya kan, di rumah makan misalnya Korea gitu kan. Maka Anda akan mendapatkan dua sekaligus ya kan. Anda dapat uang untuk hidup ya kan. Yang kedua, dengan surat dari apa istilahnya perusahaan itu, maka kalau di Inggris itu membayarnya bisa part timer. Ya, part time itu membayarnya, tapi kerjanya bisa full time, 10% saja. Seperti istri saya ikut saya ya kan S3. Karena saya full time, istri itu hanya bayar 10% saja. Itu perlu Anda harus tahu itu kan. Nah, di Jerman itu istilahnya walaupun masuk muka kerja pun asal bisa hidup di sana ya, saringannya tentu saja bahasa. Kalau S1 memang harus bahasa Jerman ya kan. S2, S3 bahasa Inggris. Itu yang pertama itu. Kalau sudah lolos begitu ke sana gratis. Nah, yang tadi kalau nggak punya duit ya nih, maka bisa bekerja. Karena kemarin
anak mantu saya ikut istrinya, anak saya ke Inggris, dia bekerja untuk cleaning service itu, ya 1 jamnya itu 8 pound sterling kalau di Inggris, kalau di euro 8 euro, ya kan. Jadi kalau sehari 8 jam, bisa dikalikan sendiri 64 pound sterling, atau di Jerman 64 euro, ya kan, kalau sebulan. Nah, sehingga kalau bekerja 8 jam sehari normal di negeri Eropa, Inggris itu, maka dia mengantongi hampir 40 juta rupiah, itu 2 kali profesor itu. Nah, sekarang nggak usah full, ya kan, karena Anda sekolah yang 4 jam saja. Itu sudah cukup untuk hidup dan sebagainya itu. Nah, itu diperlukan sedikit kenekatan ya, cita-cita besar gitu kan. Oke, jadi ini tadi menyinggung bahasa ya. Jadi apalagi UGM ini mestinya tadi ya bahasa Inggrisnya harus jauh lebih bagus dari saya. Kalau saya paling 500 dulu TOEFL-nya, ada mestinya ya minimal 550, ya kan, sehingga akan memudahkan nanti baik bekerja, utamanya untuk belajar S2 S3 di luar negeri, itu banyak tawaran karena bahasa Inggris ini dipakai seluruh dunia. Jadi ke Jerman tadi, Prancis, Jepang, di Arab pun, di Jeddah itu Universitas King Abdulaziz, atau apa namanya, satunya King apa itu kan, Abdullah ya, itu dosennya dari barat, jadi harus bahasa Inggris gitu kan. Itu ya. Jadi ini saya buka berhubungan dengan bahasa Inggris ini, Anda harus lebih bagus lagi gitu ya daripada saya, sehingga memudahkan tadi untuk S2, S3 ke luar negeri. Ya terus terang saja, apa namanya, ini pengalaman kemarin ya, belum terlalu lama ya, 3 tahun yang lalu, saya umur 66, boleh kerja di Jerman 2 bulan ya, maka 1 bulan itu untuk ekstrak, 1 bulan untuk sintesis, ya kan. Itu dalam 1 bulan saya bisa melakukan tadi konjugasi ya, 2 senyawa alam jadi 1 dalam waktu sebulan, dapat 2 produk, ya kan. Nah, itu saja katanya istimewa, karena kalau mahasiswa S3 di sana itu perlu 4 bulan ya. Nah, ini soal lain, ini namanya mujizat gitu. Dan setelah nanti saya minta tolong, malah bukan 4 bulan, 6 bulan baru dapat itu kan. Oke, tapi yang saya amati yang penting ya kan, ya minimal tidak memalukan ya, walaupun umur 66 tahun di luar negeri bisa bekerja yang lumayan lah ya kan, ada hasilnya. Nah, di sisi lain tadi, pentingnya kita belajar keluar itu adalah bahan alat-alat itu mudah, ya kan. Jadi kalau di Inggris, maupun saya 10 tahun di Inggris ya, kalau di Jerman kemarin juga, kalau hari ini habis bahannya, sama dengan Inggris juga, overnight, besoknya bahan itu datang. Kalau ada di Indonesia ini, saya sudah pesan 3 bulan, 4 bulan baru datang. Ini kan membuat apa ya, membuat stres juga gitu kan. Ya belum lagi alatnya gitu kan. Sehingga saya mendorong ini ya kan, soal kanker nanti Anda bisa baca sendiri, tapi ini saya beri dorongan yang plusnya itu kan. Jadi bahasa ini menjadi sangat penting, bahasa Inggris utamanya ya. Nah, nanti jelas kalau Anda mau ke Prancis ya tentu saja belajar bahasa Prancis ya kan. Nah, untuk ke pasar dan sebagainya. Kalau nggak bisa ya pakai bahasa Tarsan nanti. Ya itu ya. Jadi bahasa ini, pas melihat bahasa Inggris ini, memberi pesan pada Anda yang muda itu ya kan, untuk mempelajari bahasa Inggris serius, karena itu yang bisa menghantar Anda ke masa depan, ya kan. Demikian juga untuk membaca buku dan sebagainya, referensi kan bahasa Inggris ya kan. Jadi ini pesan orang tua ya kan, umur saya hampir 70. Ya alhamdulillah anak-anak saya ada 3, 2 barusan doktor dari Inggris juga gitu kan. Jadi istilahnya apa namanya, ada ada penerusnya gitu kan. Oke, itu ya. Jadi untuk apa yang anti kanker ini, nanti dilihat PPT-nya, videonya ya, dan sebagainya itu, sampai pada sifat kanker tadi sudah disebut, istilahnya juga sudah, metastasis tadi sudah ya.
Kemudian proses penyebaran tadi sudah lewat metastasis. Kita ke kemoterapi tadi, ya kan? Jadi slide 2 tadi ya, kemoterapi dan sel punca ini, yang sel punca ke biologi molekuler, bioteknologi. Anda pelajari, saya pun ada buku. Kita coba sisa waktu ini kita coba ya kan tentang kemoterapi. Jadi ada dua sisi. Kemoterapi tadi bisa menyebabkan side effect, demikian juga terutama hilang rambutnya ya, gundul itu. Punya kemoterapi itu. Ya. Kemoterapi ini sulit menghancurkan semua sel tumor yang besar, mempunyai akibat sampingan yang buruk, memberikan harapan hidup lebih panjang pada penderita kanker. Jadi dengan kemoterapi itu ya istilahnya membunuh tapi tidak bisa semuanya gitu kan. Nah, ini bisa memperlama hidup. Cuma kembali lagi, kalau hidup itu juga tidak nyaman, ya kan? Jadi ya memang paling baik menghindarinya ya. Kemudian side effect-nya tadi itu kan, sampingan yang buruk. Obat anti tumor membunuh sel selama sintesis DNA dan selama pembedahan aktif. Tumor yang mudah disembuhkan ditemukan pada saat masih muda dan bagian pertumbuhannya baru 30% gitu kan. Jadi pesan yang kedua, pengobatan seawal mungkin. Jadi kalau bisa dilakukan pembedahan tadi itu ya. Jadi seperti adik saya perempuan ya langsung diambil, maka terhindar daripada ya kanker ganas itu kan. Jadi ini saya kira yang pertama adalah preventif ya kan, mencegah tidak terjadinya. Tadi sudah beberapa hal saya ungkapkan ya, polusi dan sebagainya ini. Jadi kalau asap kendaraan di barat itu cek betul gitu kan. Di sini masa bodoh. Ya kan, asap industri dan sebagainya, buangan dan sebagainya. Ini yang saya paling berat di kita ini, ya kan, yaitu masalah kejujuran. Ya, aturannya ada. Tapi ini ceknya nggak lolos, maka uang bermain. Ini yang menyedihkan di kita ini. Sehingga aturan sudah ada ya kan, untuk ya, istri saya ikut juga sekarang di AMDAL ya, dampak lingkungan itu kan. Jadi harusnya begini. Tapi di lapangan nanti, ini makanya ada orang bilang sila kita kurang satu Pak Kus. Apa? Keuangan maha kuasa di Indonesia ini. Jadi hal-hal yang nggak boleh jadi boleh. Ini nih yang Anda harus betul-betul pikirkan itu. Dan saya mencoba ini kan, memperbaiki bagaimana supaya orang itu hidup di barat ini maju ya, walaupun istilahnya agama ditinggalkan, tapi sudah jadi budaya orang itu kerja sungguh-sungguh, jujur, sederhana, lihat sopan santun misalnya saja, ya kan. Sehingga berita terakhir itu di Jerman dan di Belanda itu penjara itu ditutup karena nggak ada orang masuk. Di Indonesia malah kurang penjaranya karena banyaknya orang masuk penjara itu kan. Oke, jadi ini kembali masalah polusi tadi ya kan. Di kita ini begitu lemahnya dan mudah dijual belikan, ya kan. Oke, jadi sampai pada kanker ganas, limfoma, Burkitt dan koriokarsinoma dapat disembuhkan. Limfoma Burkitt dengan sekali pemberian siklofosfamid 60% penderita bisa sembuh. Jadi kalau masih awal ini obat ini efektif. Ya, cuma masalahnya sering pasien itu ya dibawa ke rumah sakit sudah stadium 3 atau 4. Ini yang susah kan. Ya, ini kembali lagi identifikasi pencerahan dari kesehatan itu. Kalau mempunyai gejala-gejala begini harus cepat dicek gitu kan, jangan sampai menunggu sampai tadi stadium lanjut gitu kan. Ya. Oke, kegagalan pengobatan apabila metastasis ya kan sudah mencapai otak karena obat sulit menembus barrier darah otak. Jadi kalau sudah kanker sampai ke otak ya kan, ini obatnya nggak bisa masuk, gimana gitu kan. Sehingga dan kalau di otak itu dioperasi dan sebagainya pun sangat kecil yang kemudian sembuh itu kan.
Oke. Jadi nanti Anda lihat obat-obat di PPT itu ya. Ya. Jadi obat-obat yang dipakai. Kita langsung ke, masih ada waktu sebentar. Ya. Jadi kalau kita melihat ke dogma biologi molekuler lagi, obat-obat itu juga berhubungan dengan titik tembaknya, ya, ke titik tembaknya. Ini banyak gambar-gambar nih. Oke, ya. Jadi untuk ini anti metabolit namanya. Bentar. Ya. Jadi mengikuti proses pembentukan protein ya. Ingat ke biologi molekuler itu, maka obat yang paling awal contohnya adalah methotrexate ya. Dialah obat yang istilahnya nanti mengganggu asam folat ya. Jadi kalau di antibiotik ini sulfonamida itu. Jadi dia mengganggu pembentukan asam folat yang berakhir untuk asam nuklear. Nah, ini kan. Jadi suatu reaksi produksi asam dihidrofolat kemudian ke asam nukleat. Jadi bertanggung jawab dari DNA, RNA sampai protein, ya kan? Itu contohnya adalah methotrexate. Ya, jadi dia mencegah asam tetrahidrofolat untuk sintesis DNA, ya kan? Wah, ini banyak tentu saja bisa mengobati penyakit kanker yang banyak ya, koriokarsinoma, leukemia, kanker kepala leher dan payudara, anteraksi dengan obat lain ya. Aspirin dapat meningkatkan konsentrasi methotrexate. Jadi penggabungan itu juga diperlukan ya kan. Demikian juga dan vincristin joinnya dengan methotrexate meningkatkan pemungutan methotrexate oleh sel. Jadi ini juga pelajaran sendiri, ilmu sendiri kan. Penggabungan dengan obat yang lain atau herbal ya kan. Ini adalah anti metabolit. Ini masuk obat tadi atau obat neoplastik itu untuk semuanya. Yang kemudian adalah yang berhubungan dengan penyusun daripada DNA, ya kan? Jadi ketiga itu nukleotida kan ya. Ada basa, purin pirimidin yang ATGC itu kan. Kemudian yang kedua gula ya kan, yang ketiga fosfatnya. Nah, yang ubah utamanya yang basa-basanya itu kan. Jadi misalnya yang hubungan dengan antagonis pirimidin, ya kan? Jadi kita kenal nanti sitarabin ya atau ARAC, ya kan? Dia akan diubah menjadi nukleotida menghambat penggabungan timidin. Nah, ini timidinnya ya akan dihambat. Jadi ini rebutan seperti makhluk halus kemarin kan ya. Jadi enzimnya lebih suka pada obatnya daripada substratnya. Ya, jadi daripada timidin, dia lebih suka pada sitarabin, ya. Ini. Jadi ada proses deaminasi oleh kinase menjadi arabinosil uridin dan diekspresi lewat urin. Jadi ini yang nanti ibu petaninya istilahnya adalah enzim kinase. Jadi kinase ini yang harusnya ngambil timidin diganggu oleh ini makhluk halus sitarabin atau C, sehingga timidinnya terbengkalai gitu kan. Itu misalnya saja ya, sehingga dia akan menghentikan proses sintesis DNA itu sendiri ya, DNA RNA sendiri. Kalau timidin ini DNA, karena kalau di RNA ya kan dia digantikan oleh itu pasangannya A ya, AT, ingat itu untuk di DNA. Kalau di RNA AU ya, U ya. Ya kan, berarti ayu itu kan ya. Kemudian lagi ada 5 fluorourasil. Ini atom fluornya menggantikan atom H pada posisi 5 pirimidin. Ini juga masih mengganggu timidin, ya kan. Menghambat timidilat sintetase pada biosintesis DNA.
ya kan? Jadi basahnya ini diganggu. Itu mulai dari DNA sudah terganggu, ya kan? Kalau timidin ada di DNA, kalau di mana arena adalah urasil, uridin, ya kan? Jadi di urasil ini nanti DNA juga arena. Oke. Ada lagi dakarbasin, ya. Ini adalah sintesis 5 aminoimidazol 4 karboksamid menghambat sintesis DNA dengan merintangi pembentukan asam inosinat. Nah, ini kan. Jadi ini yang antimetabolit ini berhubungan dengan bahan baku daripada DNA, ya. Ini yang pirimidin, yang purin ada 6 merkaptopurin, ya. Itu purin. Jadi dia menggantikan hipoksantin secara spesifik pada sintesis DNA, ya kan? Jadi dia utamanya nanti pada antikodon, ya, hipoksantin. Oke. Ya, jadi toksisitasnya tadi, ya, side effect-nya itu yang tadi dikarbasin misalnya, toksisitas pada sumsum tulang, erosi saluran cerna dan muntah-muntah. Yang ini yang 6 merkaptopurin misalnya mirip, ya, depresi sumsum tulang, kerusakan organ gastrointestinal. Ya, ada lagi satu lagi ini diberi contoh guanin, TG. Ya, guanin ini, ya kan, penyusun DNA juga bahasanya, kan. Jadi pada pengobatan leukemia, meiotik akut, ya, kemudian join dengan cetarabin, ya. Toksisitasnya sama dengan di atas 6 MP, yaitu depresi sumsum tulang, kerusakan gastrointestinal. Jadi ya lemah sekali tulangnya, kemudian tadi mual dan sebagainya, kira-kira begitu, kan, gastrointestinal itu sendiri. Ya, belum lagi tadi muntah-muntah dan sebagainya ini. Jadi ini dari side effect itu maka muncul bagaimana ini, terutama herbal yang aman itu, ya kan, bukan obat tapi dia menghilangkan side effect-nya, ya. Jadi selama pengobatan dia merasa enjoy, bisa nyanyi-nyanyi sebagainya, kan penting, ya kan, jangan susah, apalagi kalau itu tahunan, kan. Itu kan. Oke. Kemudian nanti obat yang lain itu, ya, tadi adalah prekursor, ya. Kemudian yang ke arah pembentukan DNA yang lain, misalnya pada replikasi. Kalau tadi kan memang nukleotidanya. Nah, proses replikasi itu misalnya nanti Anda lihat doxorubicin, mitramisin, daktinomisin, bleomisin. Nah, ini antibiotika yang biasanya menghambat replikasi bakteri, ya. Karena replikasi berhubungan dengan DNA, ya kan, juga bisa dipakai untuk manusia yang replikasinya luar biasa, ya kan, yaitu pada sel kanker itu sendiri. Hanya memang syarat obat anti kanker itu, kan, ya, obat itu membunuh sel kanker tapi tidak membunuh sel manusia, ya kan, membunuh sel normal maksud saya. Ya kan, jadi tadi doxo dan sebagainya antibiotik yang bisa atau banyak dipakai untuk anti kanker. Itu adalah proses replikasi, ya, DNA. Kemudian yang kedua adalah translasi. Anda lihat nanti ada L-asparaginase, hormon steroid, alkaloid tadi, vincasin, vinbrisin, ada colchicine, dan ada taxol. Ada yang menarik, taxol. Dia dipakai suatu sari herbal, ya kan, ekstrak, dijual di Singapura, mahal. Anda harus tahu taxol itu bahan dasarnya adalah dari pohon-pohonan di Indonesia ini. Ini jadi menyentuh kita ini kebanyakan kekayaan alam itu malah yang memakai sangat itu di luar, ya kan. Sehingga di Jakarta itu ada kakak kelas yang mempunyai staf banyak, sarjana Indonesia, yang kerjanya itu ke hutan-hutan, baik mengambil daun yang obat, ya kan, berkhasiat obat, dan itu nanti di kultur jaringan, sehingga nanti di sana membuat greenhouse, ya kan,
Jadi kalau di sini kina gulai pandak sudah nggak ada karena dibakar, ya. Jadi pabrik kinin di mana Bandung ada, tapi bahannya impor. Jadi kita belajar nanti tanaman obat tropis, malah ke barat. Mulai dari mana Inggris, Jerman dan sebagainya itu. Ini yang saya cukup prihatin ya kan. Ini Taxol itu di Singapura, Libannya dari Indonesia itu sendiri gitu. Kita menjual istilahnya kalau makanan ya kita jual kedelai, dibuat tempe di sana, masuk ke sini dengan mahal ya kan. Tempe lebih mahal daripada kedelai. Itu yang terjadi, yang pola pikir kita ini mestinya sudah ke sana ya kan. Bagaimana ini mengelola kekayaan alam ya di hutan-hutan itu supaya nggak dibakar-bakar sekarang ini kan. Ya kan. Yang kedua manfaatkannya ya kan, baik ekstraknya maupun kita lakukan sintesis, konjugasi misalnya saja begitu ya. Jadi itu contoh daripada Taxol yang dijual dari Singapura tetapi bahan bakunya dari Indonesia ya, dari hutan kita ini. Kemudian setelah protein tentu saja masih ada proses pasca ya, post translation ya kan. Misalnya menjadi mikrotubules dan sebagainya itu kan. Itu misalnya enzim-enzim, kemudian Taxol tadi itu masuk di dalamnya gitu kan. Oke, jadi mulai dari bahan baku atau prekursor daripada DNA, kemudian DNA-nya sendiri, replikasinya, kemudian transkripsi, ya kan, sampai pada jadi protein dan post translation itu, ya kan, kita buat obat-obat yang bisa menghambat, ya inginnya menyembuhkan ya daripada penyakit kanker itu sendiri. Nanti ada yang lain, ada karmustin dan lomustin ya, PCNU, CCNU. Ini nitrosourea dengan spektrum luas menghambat proses perbaikan DNA. Jadi kalau ada mutasi sebenarnya di tubuh kita ini ada proses